kita ada simbol salib di sana. Maka haram dan pantang buatku mengkhianati ya, mengatasnamakan penata layanan tapi semata-mata dengan hanya urusan perlu sejengkal kan gitu. Ya gue bilang sih itu pecundang sih. Tempat lain aja gitu. Gue juga ngerampok kok di luar gitu, tapi nggak di sini gitu. Kasarnya kalau mau kasar gitu. Siap. Jangan simbol, jangan pakai simbol, jangan jual salib lah. Ya kan? Itu yang dari dulu memang kritikan kita begitu. Makanya 2008 itu ketika salah satu fungsionaris BPC mau coba, dia belum berakhir masa jabatannya tapi sudah mau jadi PP GMKI ya, karena mentang-mentang dia majelis sidang gitu dianggap potensial, dan lobby-lobby politiknya pada saat itu mungkin ditawarkan untuk salah satu struktural. Kita bilang enggak lah, harus konsisten. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara beragama? Apakah saudara menjunjung tinggi? Kan itu pertanyaan-pertanyaan sebelum diangkat dan ditabalkan atau disahkan menjadi pengurus. Karena belum selesai kepengurusannya di tingkatan BPC, ada tawaran di PP GMKI untuk jalan satu fungsionaris atau pengurus, dia tinggalkan ini. Tetap harus ada konsistensi dan perhatiannya ke GMKI. Jangan serta-merta pakai nama ini untuk kepentingan pribadi, kenal menteri, foto menteri apa, jangan gitu. Kan gitu. Meskipun sampai hari ini belum ada yang berhasil gitu. Lihat ini aku gitu. Termasuk orang yang mengikuti ya GMKI setanah air nih. Ini kan yang kulihat kan selalu kalau ada postingan Reinhard Manurung ini kan. Adik-adik pernah kita singgung soal kunjungan ke lapas anak di Kota Medan. Cobalah untuk kaji dan himpun data berapa anak atau dia yang mendekati remaja atau yang sudah menyandang status pemuda yang terjerat gitu loh. Sehingga ini kan harusnya jadi persoalan kita secara universal, secara objektif. Secara subjektifnya karena kita khususnya adalah pemuda atau mahasiswa Kristen Indonesia, kita berbicara peningkatan pemuda nih. Bahwa saya per detik ini juga GMKI nggak berbicara soal dinamika dan perkembangan atau keadaan pemuda gereja. Yang ngaku-ngaku anak kandung gereja sendiri kadang nggak ngaku kita anak kandungnya gitu kan. Terus bagaimana juga kakunya GMKI melakukan pendekatan terhadap pemuda gereja, datang kesannya kayak menggurui gitu. Itu kan enggak, itu juga yang nggak baik. Nah, secara ujung ke ujung Sabang sampai Merauke, PP GMKI kan harusnya sudah melihat itu sebagai persoalan juga. Persoalan sekaligus potensi bahwa warga GMKI itu kan tidak hanya warga perguruan tinggi, termasuk pemuda gereja kan gitu. Ada tugas tanggung jawabnya itu salah satu adalah pemuda gereja. Maka pertanyaan yang muncul tanda tanya besar adalah apa kabar hari ini pemuda gereja? Selain berpanitia-panitia, latihan kur, pesta naposo, bikin Natal, proposal dan lain sebagainya gitu. Kita nggak menyalahkan pemuda gerejanya juga, kita nggak kritik dan serta-merta memojokkan pemuda gereja, enggak. Kita justru malah ngaca ke diri sendiri bahwa kita GMKI, kita mau ngapain? Jadi ujuk-ujuk mau bangunkan pemuda gereja, kita sendirinya aja ternyata perlu dibangunkan dari tidur panjangnya, dari pola-pola administratif yang masa ke masa asik itu aja gitu kan. Ya, saya masih meyakini ada banyak orang yang memperhatikan ini di GMKI. Ada banyak. Aku juga yakin. Kira-kira apa nih yang menjadi problem hingga sampai detik ini masih begini? Mungkin harus dan ada. Jujur nih, aku harus kasih tahu. Ketika saya aktif di pelayanan gereja pun mereka nggak tahu apa itu GMKI. Iya. Mahasiswa loh. Iya. Beberapa mahasiswa yang mungkin satu komplek lah dulu ya, di komplek saya ketemu. Saya tanya tuh, ada cara apa GMKI di kampus? Apa GMKI kak? Gitu. Nah, ini kan buat gua sedih gitu. Iya. Ini sebelum COVID lebih ya. Tepatnya, ini sebelum COVID ya. Ya, lebih tepatnya GMKI hanya milik mereka bagi yang mereka sudah GMKI. Selebihnya enggak. Gitu. Kira-kira problem kenapa sampai begini itu di mana nih? Gitu. Minus. Jadi kita cari akarnya nih. Oh panjang, minus. Sederhananya aja, istilahnya apa memang hanya mungkin nih dari segi aku udah pernah sih terjawab dari Bang Besli dulu ya. Artinya ada kebutuhan perut.
Jadi mengesampingkan yang 3 layan tadi, yang begitu gitu ya. Nah, iya. cuman coba dari orang senior GMKI yang masih apa ya, bukan money oriented gitu. Artinya bisa dong melihat dari sisi lain ketika nggak jalan begini apa nih gitu. Jadi sekaligus gue luruskan ya. Kadang orang tanya, lu kok kurang ajar banget sih sama senior gitu ya. Itu kritikan orang sama aku pribadi. Oke. Karena aku pikir aku berGMKI itu nggak ada beban. Ketika aku sudah mengaminkan visi misi dan amsal GMKI ini, menyatakan sang kepala gerakan itu adalah Yesus Kristus. Kalau menurutku benar, bapak gue pun gue lawan gitu. Jangankan lu senior, bapak gue lawan. Ketika menurut gue itu kadang yang perlu keluruskan. Orang banyak itu junior nggak ada ngotak kadang gitu ya. Nggak sopan apa dari menurung itu nggak skip deh gitu. Dan gue nyaman aja dengan diri gue sendiri. Selama gue pikir gue belum pernah mengkhianati lah yang namanya organisasi ini, kan gitu. Karena buatku ini tempat belajar, bukan tempat cari makan. Aku sambung tadi, bahasa sambung tadi, ada memang ketemu kelompok-kelompok yang nggak tahan lapar, kan? Ngaku-ngaku aktivis tapi tarik pucuk dari belakang sana sini ada. Kembali kayak gue bilang tadi, kita ada simbol horizontal vertikal itu, kita ada simbol salib di sana. Maka haram dan pantang buatku mengkhianati ya, mengatasnamakan penata layanan tapi semata-mata dengan hanya urusan perlu sejengkal, kan gitu. Ya gue bilang sih itu pecundang sih. Tempat lain aja gitu. Gue juga ngerampok kok di luar gitu, tapi nggak di sini gitu. Kasarnya kalau mau kasar gitu. Siap. Jangan simbol, jangan pakai simbol, jangan jual salib lah. Iya. Ya kan? Dan Firman bilang pikul, jangan jual apa gitu kan. itu yang dari dulu memang kritikan kita begitu. Makanya 2008 itu ketika salah satu fungsionaris BPC mau coba, dia belum berakhir masa jabatannya tapi sudah mau jadi PP GMKI ya, karena mentang-mentang dia majelis sidang gitu dianggap potensial dan lobby politiknya pada saat itu mungkin ditawarkan untuk jalan satu struktural. Kita bilang enggak lah, harus konsisten. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara beragama? Apakah saudara menjunjung tinggi? Kan itu pertanyaan-pertanyaan sebelum diangkat dan ditabalkan atau disahkan menjadi pengurus. Karena belum selesai kepengurusannya di tingkatan BPC, ada tawaran di PP GMKI untuk jalan satu fungsionaris atau pengurus, dia tinggalkan ini. Kan gitu. Itu buat kita nggak baik. Dan beberapa teman-teman yang memutuskan untuk melanjutkan karir sampai ke tingkat PP GMKI, kita cuma minta, kita nggak munafik dan naif juga. Silahkan pakai GMKI untuk memperluas jaringan networking, potensi dan sumber daya lainnya. Tapi kita minta seminim-minimnya 40 ke 5, kalau misalnya nggak bisa 50%, seminim-minimnya 40% lah. Tetap harus ada konsistensi dan perhatiannya ke GMKI. Jangan serta-merta pakai nama ini untuk kepentingan pribadi, kenal menteri, foto menteri apa, jangan gitu. Kan gitu. Meskipun sampai hari ini belum ada yang berhasil gitu. Lihat ada hukum alam mungkin ya. Ada mungkin seleksi alam yang menyeleksi. Belum ada. Belum nemu ya. Ya. Ada mungkin seleksi alam yang ini aku gitu. Termasuk orang yang kalau mengikuti ya GMKI setanah air nih. Ini kan yang kulihat kan selalu kalau ada postingan Reinhard Manurung ini kan. Jadi kalau mungkin karena gue kenal Bang Rey ini, ya gue polos gitu. Objektif ya. Coba kalau orang nggak tahu nih Reinhard Manurung, setiap ada postingan, ini siapa sih? Apa sih maunya ini? Kayak cari perhatian banget gitu. Sampai post-post, ini kan yang jelek-jelek nih, lu munculin nih di sini. Jual salib lah, hal-hal begitu nih. Nyebelin. Bagi atau secara menyeluruh gue tuh nyebelin lah, titik. Udah, nyebelin lah gitu. Karena memang aku juga sudah siap. Kalau memang takdirku di sini, dua orang lingkup ini adalah orang yang nyebelin, ya udah gue sekaligus aja nyebelin gitu kan. Karena nggak ada satu klausul yang membuatku harus nyenangin pihak, khusus GMK-nya. Nggak ada. Lu siapa? Sebagai senior ya gue hormatin, lebih dari situ no sorry, enggak. Saya itu sorry enggak. Apalagi kalau sampai masuk ruang privat, enggak. Lu
abang ini menampilkan hal-hal yang nggak baik lah ya. Maksudnya gimana ya? Hal-hal yang sefrontal itu nih, berani menampilkan itu. Artinya ya gue narik nih. Kalau gue pribadi yang mungkin masih melihat-lihat ya, belum pernah masuk terjun ke dalam yang langsung berproses gitu nggak ya. Tapi bisa gue simpulin dari beberapa statement-statement abang di grup itu, rumah ini crowded gitu. Salah nggak sih? Banget ya? Banget ya? Kalau gue bilang kasar sih, kamu munafik sih. Beberapa. Makanya kayak ini masuk ditampilkan nanti. Ya bebas aja. Bebas aja. Karena aku nggak menemukan satu cara atau tata bahasa yang harus nyenengin pihak. Kalau menurut gue salah ya salah aja gitu kan. Karena aku juga dari dulu dibikin gitu. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak kan gitu. Ya udah gue seruduk aja kan. Bodoh amat, gue gak peduli lu siapa gitu. Sama kayak terakhir mau menteri mau apa kayak masuk ke PKM nggak ada agendanya atau apa, ya kita kritik. Nggak boleh sesempit itu gitu kan. Kita kan dilatih untuk objektif dan demokratis gitu. Berarti kita hari ini KDK TV bersuara. Rumah biru itu lagi crowded. Udah lama sih. Udah lama crowded ya? Udah lama ternyata. Bahkan nggak usah sebut, nggak boleh sebut merek lah, terlalu subjektif. Di beberapa cabang-cabang yang kita kelilingin juga memang sama sekali kita nggak nyalahin mereka. Memang mereka kehilangan roh ya, kehilangan identitas. Label aja yang GMKI, tapi itu masih jauh lah. Ya, sampai timur ke barat itu masing-masing punya perspektif dan versi tersendiri soal bagaimana ber-GMKI. Dan ini nggak ada upaya tegas dan sikap dari pimpinan tertingginya yaitu PPGMKI melihat ini. Karena aku balik lagi, teman-teman bilang PPGMKI itu DPC kesekian, itu kan lucu gitu, karena mereka juga sibuk program-program ria gitu, tidak menganggap semua program mereka itu adalah cabang-cabang ini kan gitu. Lu cabang A, lu ngapain di sono, lu gini kan gitu. Harus ada dia satu koridor dan kontrolnya, ya konstitusi kita, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dihasilkan di kongres mereka sebelum mereka diangkat kan gitu, itu yang diterapkan. Ini enggak. Gue akhirin nih perihal GMKI ini. Jadi kalau abang nih misalnya di posisi PP nih, apa yang abang lakukan dalam situasi rumah crowded ini? By system sih. Kalau menghadapi kekrauditan itu ada yang menarik dari presiden kita hari ini. Contoh ini agak melenceng sedikit. Dulu aku berpikir Pak Jokowi nggak akan sanggup memimpin negara ini karena di dalamnya itu ada kelompok-kelompok yang berjubahkan demokrasi, tapi ternyata ini penjajah masa kini gitu. Setelah Belanda udah habis ini. Karena kan analogiku sederhana. Kalau hanya gara-gara satu orang 10 orang kehilangan mata pencarian dan gak makan, mending satu orangnya dimatikan. Itu standar teorinya. Nah yang gue pandang kemarin Pak Jokowi pasti mampu gak sih dia di tengah-tengah menjadi domba di tengah-tengah gerumunan serigala gitu kan. Kan serem tuh. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok ini. Artinya negara kita ini masih dikuasai oleh para elit-elit politik. Dan kepentingan tertentu dan kelompok gitu. Sedikit kajianku, aku melihatnya gini, dia mampu auto jalan by system. Dia pakai undang-undang, dia pakai peraturan, dia berlindung di balik hukum. Dia pakai hukum. Undang-undang hukum ya. Dia pakai hukum. Dia tunjuk menteri-menteri, ya udah auto jalan aja sesuai tupoksi, nggak cocok ganti. Jadi dia nggak menjadi public enemy, pakai aku public enemy gitu. Pak Jokowi nggak jadi public enemy. Jadi kalau pertanyaan itu, aku pikir nggak ada hal yang baru. Ya by system aja gitu. By system, tupoksinya apa, kita fokus bagaimana soal pemuda gereja hari ini, khususnya warga negara, perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Ya 3 medan pelayanan Amsal itu perguruan tinggi, gereja dan masyarakat kan begitu. Nah ini masih bahasa cari aman begini mah. Maksud aku gini nih, abang ini yang udah paham nih, nggak paham banget ya. Maksudnya udah tahu situasi ini begini dan kita tadi sepakat soal PP juga kayak BPC kesekian. Nah
kita asumsikan lah dulu seorang Reinhard Manurung di posisi PT sekarang. Iya, makanya aku lanjutkan. Nah, jadi kalau dibilang by system, aku pikir ini ya jawaban yang gimana gitu, cara aman gitu kan. Karena kan aku lanjutkan bahasan tadi. Di samping hopeless begini, ya kan, kita asumsikan lah nggak ada lagi kader yang murni nih. Ini kader yang ajang pemanfaatan lah, memandang apa. Makanya gue juga nggak tahu harus cari kemana lagi. Misalnya aku nih tiba-tiba ya istilahnya ketua umum PP GMKI, partnerku siapa? Nggak ada. Aku nggak trust dengan kader sekarang ini. Tapi kan aku harus pakai mereka. Aku nggak mau. Ya. Jadi baik nggak baiknya mereka, gue masa bodoh ya, gue sistem aja. Kalau bisa kerja monggo, kalau enggak ya cetau. Makanya tadi gue bilang aku coba adopsi gayanya Presiden Pak Jokowi. Asumsi dan analisisku ya, dia aku anggap nggak punya partner karena ini semua mafia, dalam tanda kutip mafia politik gitu loh. Negara kita ini negara yang super duper wah luar biasa lah. Jadi gimana Pak Jokowi mampu menjalankan roda pemerintahan ini, negara ini dengan segala kekrauditannya tadi? Jalan kok, udah di periode kok ini, bahkan di kajang-kajang mau 3 gitu, tapi Pak Jokowi nggak mau. Artinya dia berhasil by system. Meskipun belum semua sektor dia beresin, tapi setidaknya so far berhasil. Iya, dia berhasil. Dia berhasil memimpin segerombolan grup-grup ini yang kita anggap aduh gitu ya. Bisa kok, basis tuh. Kalau oke apa? Nanti kalau kamu nggak bener ada hukum, ada undang-undang, ada ini, kerja aja sesuai tupoksi dan peraturan, udah gitu aja. Itu sih yang menarik ya. Menjawab itu ya udah, mau cabang mana pun nanti yang misalnya ditempatkan dan diposisikan nggak bisa kerja ya udah, mohon maaf plenokan aja, ganti aja kan gitu. Bersikap harusnya tegas. Ini malah kita berpolitik, nanti kalau gua PAW seniornya marah-marah gitu. Ini kalau sama kayaknya pernah kejadian tuh? Sering lah. Artinya secara implisit pucuk tertinggi atau pemangku kepentingan dan keputusan tertinggi di kalangan kita itu ya senior. Senior yang mana nggak tahu ya, terjemahkan dalam diri masing-masing. Kan gitu. Senior yang selalu ngasih uang kali. Itu beda lagi. Lah. Ceramah 3 jam ngasih 100.000 apaan? Basi. Minus ya, fix ya. Minus. Ini besok aku diserang nih KDK TV di band.